Awal Orde Baru ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Orde Lama di bawah Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966. Periode ini muncul di tengah ketegangan politik pasca sampai gerakan 30 September yang memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Kondisi sosial masyarakat saat itu sangat terpecah akibat konflik ideologi. Sementara perekonomian berada dalam krisis dengan inflasi tinggi dan kemiskinan yang meluas. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pemulihan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kondisi sosial menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kekacauan sosial pasca gerakan 30 September. Setelah peristiwa gerakan 30 September, terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, Partai Komunis Indonesia, di seluruh Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan trauma sosial yang mendalam, dengan ratusan ribu orang tewas atau mengalami penderitaan. Ketegangan sosial akibat perbedaan ideologi semakin mengakar antara kelompok militer komunis dan kelompok-kelompok agama serta nasionalis. Yang kedua, polarisasi sosial. Masyarakat Indonesia saat itu terpolarisasi antara kelompok-kelompok politik dan sosial yang berbeda. Terdapat ketegangan antara kelompok yang pro-komunis, pro-militer, serta kelompok Islam dan nasionalis. 3. Rehabilitasi sosial dan ekonomi. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, pemerintah Orde Baru memulai program stabilitas ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk perbaikan dalam sektor pertanian, pengurangan angka kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial. Kondisi ekonomi menjelang awal pemerintahan Orde Baru meliputi 1. Hiperinflasi. Inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 600% per tahun. Hal ini membuat harga barang kebutuhan pokok melambung drastis, sehingga daya beli masyarakat turun drastis. 2. Krisis pangan. Kekurangan bahan pangan, terutama beras, menjadi salah satu masalah serius. Distribusi yang buruk dan produksi yang rendah menyebabkan kelangkaan, sehingga pemerintah harus mengimpor beras dalam jumlah besar. 3. Beban utang luar negeri. Pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno meninggalkan beban utang luar negeri yang sangat besar, baik dari negara barat atau blok kapitalis, maupun dari Uni Soviet dan sekutunya atau blok sosialis. 4. Defisit anggaran. Anggaran negara mengalami defisit besar karena pendapatan negara tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Ini diperparah oleh pengeluaran untuk proyek-proyek besar yang kurang produktif. Kondisi politik menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, Indonesia mengalami kondisi politik yang sangat kacau dan tidak stabil. Pada akhir tahun 1965, peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh sekelompok perwira militer yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI mengakibatkan tewasnya 6 jenderal angkatan darat. Peristiwa ini memicu ketegangan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Setelah G30S, situasi politik semakin memburuk. Ketegangan antara berbagai kelompok politik semakin meningkat. Di sisi lain, perekonomian Indonesia juga mengalami kemerosotan yang parah dengan inflasi tinggi dan kesulitan sosial. Pada Maret tahun 1966, Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret atau Supersemar kepada Jenderal Soeharto yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan stabilitas negara. Soeharto kemudian mulai memperkuat kekuasaannya dengan membatasi pengaruh Soekarno dan meminggirkan PKI serta kelompok-kelompok komunis lainnya. Soeharto juga memperoleh dukungan dari militer dan kekuatan politik lain yang kemudian membentuk dasar pemerintahan Orde Baru.
Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan memulai pemerintahan Orde Baru yang lebih terpusat pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan kontrol yang ketat terhadap kebebasan politik dan penindasan terhadap lawan-lawan politik. Kesimpulannya yaitu, sebagai penutup, awal pemerintahan Orde Baru merupakan masa transisi yang penuh tantangan, di mana pemerintahan berupaya mengatasi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang melanda Indonesia dengan fokus pada stabilitas nasional, pemberantasan komunisme, dan pembangunan ekonomi. Orde Baru berhasil menciptakan fondasi baru bagi pemerintahan, meskipun di kemudian hari juga menuai berbagai kritik. Masa ini menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia yang membentuk arah perkembangan bangsa di tahun berikutnya.